وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui media YouTube ini untuk kita kembali melanjutkan kuliah kita. Kuliah kali ini setelah pada pertemuan yang lalu membahas tentang apa itu Al-Quran dan bagaimana keutamaannya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi adab tilawatil Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia. Dia datang dari yang maha mulia Allah Azza wa Jalla, berupa wahyu yang dibawa oleh para malaikat, yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam, dan diterima oleh manusia yang paling mulia, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Quran yang mulia harus dijaga kemuliaannya, termasuk ketika kita akan membacanya. Menurut Imam Nawawi, ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika membacanya. Di antaranya adalah bersuci. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi yang suci, dengan alasan bahwa Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang suci. Mereka beralasan dengan Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 78-79, Fi kitabin maknun la yamassahu illal mutahharun, bahwa pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jika ayat ini dicermati, berarti kitab yang dimaksudkan yang tidak dapat disentuh kecuali orang yang disucikan adalah kitab yang berada di Lauhul Mahfuz. Sehingga Al-Quran yang sekarang yang sudah berwujud kitab suci tidak termasuk pada ayat di atas, sehingga seseorang yang ingin membaca Al-Quran tidak diwajibkan bersuci terlebih dahulu. Saya lebih mengarahkan kepada disunnatkan untuk bersuci, bukan suatu yang wajib. Apalagi dalam sejarah diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengirim surat kepada raja-raja atau penguasa yang belum masuk Islam, yang biasanya memuat potongan-potongan ayat. Padahal para penguasa itu dapat dipastikan mereka belum pernah bersuci. Akan tetapi, jika menyimak hadis dari Abu Bakar bin Muhammad yang menyatakan bahwa Nabi pernah berkirim surat kepada penduduk Yaman agar jangan menyentuh Al-Quran kalau tidak suci, maka saya ingin menyatakan bahwa bersuci sebelum membaca Al-Quran sangat dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diungkapkan dalam hadis An Abi Bakar bin Muhammad bin Amri wa bin Hazmin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kataba ila ahlil Yaman kitaban akana fihi la yamassahul Qur'ana illa at-tahirun. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Irwah nomor 122. Nah, berdasarkan keterangan yang hadis ini, maka saya menyimpulkan bahwa bersuci sebelum membaca Al-Quran sangat dianjurkan. Kan tetapi bukan berarti orang belum bersuci tidak boleh membaca Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, di dalam membaca Al-Quran ya tentu disertai dengan niat yang ikhlas. Salah satu tujuan dalam membaca Al-Quran adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang harus menjadi motivasi adalah membaca Al-Quran karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhonya, bukan karena ingin dipuji atau memperdengarkan suara yang merdu agar orang lain memuji si pembaca. Apalagi hanya ingin merebut hadiah dalam musabaqah misalnya, maka apa yang mereka niatkan hanya itu yang mereka peroleh, sesuai dengan hadis Nabi bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan riya tidak akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendapatkan ancaman neraka, sebab riya merupakan salah satu bentuk kemusyrikan kecil. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar dalam melakukan ibadah semua dilakukan dengan ikhlas, ya, termasuk dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maka membaca Al-Quran dengan ikhlas, ya, bukan untuk mendapatkan pahala jadi membaca Al-Quran dengan ikhlas bukan hanya mendapat pahala di sisi Allah, tetapi insya Allah jiwa pun akan menjadi tentram dan damai. Selanjutnya tentu berpakaian yang sopan. Membaca Al-Quran tentu sama dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah baiknya jika seseorang ketika membaca Al-Quran berpakaian sopan, terutama pakaian yang menutup aurat. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada kitab suci Al-Quran yang mulia. Ya, saya teringat dulu ketika saya belajar mengaji pada salah seorang guru ngaji. Orang tua mempersiapkan pakaian berupa baju yang bersih, songkok dan sarung. Ini salah satu bentuk kesopanan yang diajarkan oleh orang tua kepada kita agar menghargai dan memuliakan kitab suci Al-Quran sebagai kalam Allah yang mulia. Selanjutnya di dalam membaca Al-Quran dibaca dengan tartil. Nah, salah satu adab dalam membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa. Jangan membaca Al-Quran seolah orang mengunyah sesuatu sehingga tidak terdengar dengan baik. Begitu pula jangan membaca Al-Quran tanpa berhenti pada tanda-tanda perhentian.
membacalah dengan perlahan-lahan, pengucapannya sesuai dengan makhraj. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar membaca Al-Qur'an dengan tartil, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Muzammil ayat 4. Situ Allah berfirman, "Au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil pada ayat ini, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Sedangkan Ibnu Abbas menjelaskan makna dari tartil adalah dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Sementara itu Abu Ishaq mengatakan, membaca dengan jelas tidak mungkin bisa dilakukan jika membacanya terburu-buru. Nah, membaca dengan jelas hanya bisa dilakukan jika dia menyebut semua huruf dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar. Ibnu Mansur, ini pendapat dari Ibnu Mansur. Kesimpulan kita bahwa membaca dengan tartil intinya adalah membaca dengan pelan-pelan, jelas setiap hurufnya tanpa berlebih-lebihan. Selanjutnya tentu berusaha mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Salah satu cara untuk memuliakan Al-Quran adalah membacanya pada tempat yang bersih atau suci. Tempat yang bersih dan suci, misalnya tentu terutama di masjid, Kan tetapi rumah tempat tinggal juga harus selalu diperdengarkan bacaan Al-Quran. Oleh karena ada perintah untuk selalu menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran yang indah. Nawwiru manazalakum bis-sholati wa qiraatul Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Rumah salah satu tempat yang bagus dijadikan sebagai tempat membaca Al-Quran. Oleh karena kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah layaknya bar. Sabang hari yang kedengaran hanyalah lagu-lagu pop, dandu, apalagi rock. Rumah yang indah bukanlah yang dihiasi dengan berbagai gambar-gambar yang menarik secara fisik, seperti kaligrafi, lukisan, atau foto-foto. Kan tetapi rumah yang di dalamnya selalu berkumandang ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya adabnya adalah memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz bermakna berlindung kepada Allah atas godaan syaitan yang dirajam. Menurut para jumhur ulama, bacaan ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebelum membaca Al-Quran agar berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, iza qara'atal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Tentu syaitan paling tidak suka jika kita berbuat baik, termasuk ketika kita sedang membaca Al-Quran. Oleh karena itu dia akan berusaha mengganggu sebisa mungkin agar kita terganggu. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan dari syaitan. Sebab hanya Allah yang dapat melindungi kita dari godaan syaitan, agar kita terhindar dari godaan syaitan yang berusaha menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Makanya kita berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awudz
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, ya, kita membaca Al-Quran dengan membaca bismillah, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali tentu ya, ada surah ya, surah Bara'ah, itu rupanya tidak ada bacaan bismillah di situ. Nah, segala sesuatu yang dikerjakan, yang disunnahkan untuk membaca basmalah ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Tentu agar keberkahan Allah terus mengalir kepada orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Begitu pula dalam membaca Al-Quran disunnahkan untuk memulai dengan membaca basmalah di setiap memulai surah. Ya, selalu ada bacaan basmalah kecuali surah Bara'ah. Dalam hadis disampaikan kullu kalamin au amri di abalil la yaftahu ya zikrullah fahuwa abtaru au qala aftau. Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir pada Allah, maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ada pula yang mensahihkannya. Yang menghasankan hadis misalnya Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Sedangkan Ibnu Daqiq al-Id dan Ibnul Mulaqin menyatakan bahwa hadis tersebut sahih. Kalau mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Sheikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dalam Majmu' fatwanya menyatakan bahwa sebagian ulama mendaifkan hadis ini. Yang lebih tepat menurut Syekh Ibn Baz, hadis ini adalah hasan. Nah, bagaimana pembacaan basmalah ini sudah ada di setiap permulaan surah kecuali surah Bara'atun. Begitu pula dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman pernah memulai suratnya kepada Ratu Balqis dengan menuliskan bismillah. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Naml ayat 30. Begitu pula surat-surat yang dikirim oleh Nabiullah Muhammad SAW juga dimulai dengan bismillah. Oleh karena itu membaca basmalah, memulai membaca Al-Quran dianjurkan oleh para ulama Nawawul Fikih. Selanjutnya tentu hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Membaca Al-Quran tentu bukan sekedar menghabiskan ayat demi ayat sampai khatam, kan tetapi berusaha untuk memahami isinya agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran disebutkan dalam ayat Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulbil afqalaha. Maka apa mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Di dalam ayat lain di surah As-Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan yudabbaru ayatihi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai
pikiran. Imam Nawawi rahimullah menyatakan hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabbur banyak sekali. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladang yang hanya membaca satu ayat terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadabburinya hingga pingsan. Lebih dari itu ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadabburi Al-Quran. Diceritakan oleh Imam Nawawi dari Bas bin Hakim bahwa Zarara bin Awbah, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Zarara membaca surat hingga sampai pada ayat فَإِذَا نُكِرَ فِي نَقُورٍ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ketika itu Zarara tersungkur ketika membaca ayat itu, lantas meninggal dunia. Bas menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang-orang yang memikul jenazahnya. Mungkin Zarara dengan bacaannya yang sangat memahami apa yang dia baca sehingga ia jatuh tersungkur yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Sering juga kita mendengar para imam sholat ketika mereka membaca Al-Quran menangis terseduh-seduh oleh karena ia memahami bacaan yang ia baca sehingga mereka tersentuh hatinya. Lain halnya orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran dan tidak memahami maknanya, terkadang masih tersenyum-senyum padahal apa yang dia baca sudah merupakan ancaman yang mengerikan. Demikian kuliah kita pada hari ini tentang cara adab, etika di dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.